Selamat malam, sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download ya di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id. Ataupun bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh juga untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh untuk melakukan follow dan like di Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan membantu seminar online kita malam hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Rabu ini sudah pertemuan kita ketiga dengan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Angela Teresia, seorang profesional Ikigai Coach dan salah satu member of Ikigai Coaching Institute. Tentunya beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bu Angela, apa kabar? Hai, selamat malam Mbak Jessica, kabar baik. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Amin. Bu Angela semakin segar dan bugar ya kelihatannya ya. Amin. Tidak terasa ternyata memang kita sudah pertemuan ketiga bersama Bu Angela. Jadi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai dan pastikan Anda untuk hadir juga di pertemuan kita yang keempat di minggu depan. Nah, untuk itu tema seminar online kita malam hari ini adalah Ikigai. Ini udah sesi kita yang ketiga. Memang Ikigai ini ketika Anda ingin mengetahui alasan dan tujuan hidup. Nah, jadi kita akan bahas bersama-sama dengan Bu Angela semakin dalam karena ini sudah pertemuan kita yang ketiga. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom chat room. Dan mungkin nanti pada saat sesi tanya jawab, apabila Anda ingin bertanya langsung kepada Bu Angela, itu juga sangat diperbolehkan. Dengan cara Anda boleh untuk melakukan raise hand. Nanti saya akan persilahkan Anda untuk langsung berbicara dengan Bu Angela. Oke, sahabat pembelajar dan juga Bu Angela, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai saja dengan sesi pembahasan dari Bu Angela mengenai Ikigai ini. Dan silakan Bu Angela. Oke, terima kasih Mbak Jessica. Selamat malam Bapak Ibu sahabat pembelajar. Terima kasih untuk sejumlah Bapak Ibu yang masih bertahan sampai minggu ketiga karena saya tahu PR-nya juga banyak banget gitu ya, isinya semuanya proses refleksi yang mungkin membutuhkan waktu khusus untuk memikirkannya gitu. Sebelum saya akan membahas ke sesi yang ketiga ini, bolehkah saya dapat akses? Oke, terima kasih. Ya. Silakan Bu Angela, sudah. Thank you. Oke, Bapak Ibu, seperti kita sudah bahas di minggu-minggu yang lalu, kita sedang fokus pada apa yang disebut sebagai Ikigai, the purpose of life. Saya mau mereview sedikit karena kita sudah ada di minggu yang ketiga, yang mana minggu depan itu kita sudah tidak lagi membahas tentang teknis Ikigainya, maka saya ingin mengingatkan kembali tentang sejumlah hal yang kita sudah bahas. Yang pertama adalah dengan kita melakukan unlock Ikigai kita, membuka kunci Ikigai kita, sebetulnya kita ingin mencoba untuk mencari apa sih versi terbaik dari diri saya. Meskipun Ikigai bukan satu-satunya cara untuk kita bisa mencari versi terbaik dari diri kita, tetapi setidaknya Ikigai bisa memberikan nuansa baru, pemikiran baru ketika kita sedang mengelaborasi melalui 3 lingkaran, yaitu you love it, you're good at it, dan reality check. Bapak Ibu sudah melalui 2 tahapan yang lalu, yaitu you love it and you're good at it. Besar sekali harapan saya, Bapak Ibu sudah memiliki setidaknya catatan, coretan-coretan Bapak Ibu sendiri mengenai you love it dan you're good at it, di mana nanti di akhir sesi saya akan berikan contoh simulasi bagaimana kita bisa menyambungkan dots yang kita miliki. Oke,
Setelah itu, saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, kenapa sih harus Ikigai dan dari mana Ikigai itu datang. Di sesi awal, saya sudah pernah menceritakan bahwa di dunia ini ada yang disebut sebagai blue zones. Ada 5 daerah, 5 tempat yang dikenal dengan masyarakat yang usianya jauh lebih panjang, dan tidak hanya lebih panjang, tapi juga mereka bisa terus beraktivitas, bisa terus menikmati hidup mereka di usia yang sudah dikatakan tua gitu ya, tidak muda lagi. Gitu. Ikigai merupakan irisan dari love, you're good at it, dan reality check. Ikigai bukan sekedar hanya tentang karir atau profesi, dan tidak hanya betul-betul ketika kapan sih saya butuh Ikigai? Oh, ketika saya mau mencari profesi baru. Tidak seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ingat di sesi pertama kita punya 5 milestone dalam hidup, dan kita bisa jadi saat ini ada di persimpangan jalan. Saya mau kemana nih? Gitu. Andaikan Bapak Ibu saat ini sebetulnya sudah ketemu dengan Ikigainya, maka Bapak Ibu hanya tinggal memperkuat atau membuat action plan yang lebih terarah. Ikigai juga bisa dimaknai sebagai way of life atau kompas hidup seseorang. At least kita tahu nih, kita mau kemana sih dari irisan antara 3 aspek tersebut. Nah, yang menariknya, di Jepang itu tidak ada kata pensiun dalam arti meninggalkan pekerjaan. Jadi, mereka tetap beraktivitas normal, mereka tetap beraktivitas dengan happy, meskipun secara usia tadi saya sampaikan tidak muda lagi. Itu yang kita sebetulnya sudah bahas. Jadi, Bapak Ibu, dari sejumlah literatur, kalau saya simpulkan, Ikigai itu bisa sesimpel the happiness of being busy. Kita sibuk dalam hariannya kita terjebak dalam rutinitasnya kita, tapi kemudian pertanyaannya adalah kita happy atau enggak dengan kesibukan itu. Banyak sekali, karena kebetulan saya juga seorang HR consultant, ketika membantu klien-klien, banyak sekali karyawan yang mengatakan bahwa aduh sibuk banget, dan isinya tuh sibuk bangetnya tuh menjadi keluhan gitu ya, aduh sibuk banget tapi dalam makna yang lebih negatif gitu. Nah, langkah senangnya kita ketika kita bisa mengenali karyawan kita atau mendengar karyawan kita mengatakan seneng ya sibuk, itu kan akan jauh lebih happy gitu. Jadi harapan saya ketika Bapak Ibu sudah sampai di sesi ketiga hari ini, saya sangat berharap Bapak Ibu juga bisa menularkan, mengajak tim Bapak Ibu, karyawan Bapak Ibu, keluarga Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mencari atau merefleksikan ikigainya mereka. Sehingga di tengah kesibukannya mereka tetap merasa bahagia. Busy-nya tuh happy gitu ya, bukan sekedar busy yang menjadi keluhan. Oke. Tapi Bapak Ibu, ikigai tidak bisa berdiri sendiri. Ikigai ada ditemani atau menjadi satu bagian dari 10 poin penting berdasarkan hasil studi yang dilakukan di 5 daerah zona biru tersebut. Yang pertama adalah Bapak Ibu, stay active, don't retire. Kalimat ini mungkin membedakan antara kata atau terminologi job dengan work. Kalau kita mendengar job, maka ada yang namanya pensiun. Kalau kita bekerja, ada yang namanya pensiun, gitu ya. Dengan profesi kita, dengan pekerjaan kita. Tapi ketika kita mengatakan terminologi work dalam bahasa Inggris, maka nggak ada tuh istilah pensiun. Menurut studi, katanya ketika kita tahu ikigainya kita, sekalipun ikigai itu akan terus berubah seiring dengan perubahan tantangannya kita, milestone-nya kita, tapi perubahannya tuh nggak akan terlalu signifikan. Ada tantangan yang berbeda, tapi kita tahu nih kompasnya kita ngajak kita kemana. Ya, jadi harapan yang pertama adalah tetap aktif. Yang kedua adalah Bapak Ibu take it slow. Saya belajar banyak tentang hal-hal ini, 10 poin ini, salah satunya dari Ibu Eli, yang juga selalu dengan rajin mengingatkan tentang kenapa sih harus buru-buru, ya. Nikmati aja prosesnya. Setiap orang punya waktunya sendiri. Dengan kita memperlambat proses, sebetulnya kita akan bisa menikmati. Dengan kita nggak ngegas terlalu kencang, kita sebetulnya bisa loh melihat di sekitar kita ternyata banyak sekali pemandangan indah. Di sekitar kita ternyata banyak banget orang-orang baik gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu seringkali kita menyadari bahwa ketika kita mendapatkan satu masalah, katakanlah misalnya bukan masalah lah ya, kita menghadapi satu situasi, katakanlah misalnya sakit nih Bapak Ibu. Kita kan harus slow mau nggak mau ya.
Nah, di tengah slow-nya kita baru bisa menyadari bahwa oh dia baik ya, dia perhatian ya. Ada orang yang kirim makanan, sesimpel orang kirim makanan cuman bubur, tapi kita bisa menikmati itu. Karena kita betul-betul sadar ya. Jadi take it slow adalah poin yang juga penting untuk mendukung ikigai-nya kita. Kemudian yang ketiga, katanya mereka dari hasil studi adalah kalau kita makan 80% aja. Ketika perut kita udah kenyang nih 80%, ayo berhenti. Belajar untuk memberhentikan apa yang kita sedang makan supaya nggak terlalu full gitu. Bahkan di beberapa tempat yang disurvei ini Bapak Ibu, mereka nggak kenal tuh yang namanya makanan dessert, itu mereka nggak ada gitu. Karena menurut mereka itu makanan yang nggak diperlukan ya. Tapi karena itu bukan area saya, maka saya tidak bisa berkomentar lebih banyak. Saya hanya menjalani ini dan meyakini bahwa oke, make sense gitu. Kemudian yang keempat adalah kita perlu memiliki orang-orang di sekitar kita yang sama dengan kita dari sisi, kalau anak sekarang bilang satu frekuensi ya. Istilah yang tidak mudah untuk diterjemahkan, tapi mungkin mudah untuk dirasakan gitu ya. Jadi kalau ada istilah lebih gampangnya lagi adalah kita harus punya komunitas. Komunitas ini Bapak Ibu sangat ideal ketika nanti ternyata Bapak Ibu udah dapat ikigainya dan kemudian dapat komunitasnya. Oh, itu lebih asik lagi gitu. Tapi minimal kita tahu bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Satu frekuensi artinya ada trust di situ. Nyambung ketika ngomong gitu ya, ketika ngobrol. Kita bisa merasa nyaman, kita tidak merasa dinilai, tidak merasa diobservasi secara negatif, kita dapat feedback yang positif, itu semua adalah ada di poin yang keempat ini. Kemudian poin yang kelima katanya adalah untuk setiap ulang tahun yang kita akan hadapi gitu ya, kita perlu mempertimbangkan ulang tahun nanti saya mau kayak apa ya gitu ya. Punya nggak saya target-target kayak badan saya mau turun 10 kilo, saya mau lebih sehat misalnya, atau kolesterol saya harus lebih baik di ulang tahun saya yang berikutnya gitu. Jadi kayak kita ngasih reward di setiap pertambahan usia kita ngasih reward untuk diri kita. Kemudian yang keenam adalah smile. Menurut studi, orang-orang yang tersenyum itu erat dekat dengan yang namanya musik, lagu, dan tarian. Itu kata studi Bapak Ibu, kata survei. Jadi sesimpel kita sering sekali memberikan senyum untuk diri kita sendiri ketika kita melakukan kesalahan, ya salah satunya itu, dan kita kemudian bisa lebih lembut pada diri kita sendiri dengan memberi senyum pada orang lain, itu juga merupakan poin penting dalam konteks ikigai. Yang ketujuh adalah reconnect with nature. Saya yakin Bapak Ibu, sejumlah dari Bapak Ibu sudah melakukan ini gitu ya. Dan yang kedelapan adalah give thanks. Kita bisa mensyukuri hal-hal yang kecil, yang sederhana yang ada di sekitar kita. Sesederhana udara, air, dan saya yakin juga Ibu Heli guru yang baik untuk hal ini. Sehingga Bapak Ibu di satu titik kita akan bisa merasakan bahwa kesuksesan saya itu bukan karena saya sendiri. Kesuksesan saya didukung oleh kontribusi dari A, B, C, D, semua yang sederhana sampai yang besar kita bisa identifikasi dan kita bisa berterima kasih untuk itu. Kemudian yang kesembilan adalah live in the moment. Live in the moment ini satu hal yang mungkin agak istimewa kalau kita bisa dapatkan di hari-hari seperti sekarang ini, dan mungkin banyak sekali pendekatan orang-orang yang tertarik pada aspek minimalisme membahas tentang live in the moment. Intinya mungkin kita melakukan apa yang memang kita sukai pada saat itu, tidak multitasking, kita bisa nikmati betul-betul, dan salah satu caranya, kalau dari sejumlah materi literatur yang saya dapatkan adalah minimalkan notifikasi di handphone. Untuk betul-betul nggak banyak gitu ya, untuk hal-hal yang nggak perlu, minimalin notifikasinya, sehingga kita nggak punya banyak distract. Ini juga merupakan satu hal yang penting. Dan tentu saja yang ke-10 adalah kita harus tahu apa ikigainya kita dan kemudian follow ikigainya kita. Jadi Bapak Ibu, tidak bisa kita hanya tahu ikigainya kita doang, tapi kemudian kita mengabaikan 9 hal yang lainnya. Hasil survei menunjukkan bahwa ikigai perlu ditunjang oleh 9 poin lainnya. Dan mungkin Bapak Ibu punya poin-poin 11, 12, 13 lainnya yang sama baiknya. Oke, jadi saya perlu mengingatkan itu.
Dan kemudian ada lagi yang menarik nih Bapak Ibu sebelum kita menyelesaikan tahap yang ketiga ini. Saya nggak sebutin namanya karena saya nggak bisa baca namanya, Bapak Ibu susah banget ya nyebutinnya. Tapi penulis ini mengatakan dalam bukunya The Psychology of Optimal Experience, dia mengatakan bahwa penting sekali loh kita mendapatkan apa yang disebut flow. Bapak Ibu tentu ingat ketika Bapak Ibu diberikan sejumlah pertanyaan mengenai you love it, Bapak Ibu ditanya, kapan sih Anda benar-benar merasakan lupa makan, lupa minum gitu ya, waktu tuh kayaknya cepet banget. Nah itu adalah flow. Flow adalah satu keadaan di mana orang yang terlibat dalam satu aktivitas itu merasa bahwa cuman ini nih yang penting. Mungkin ini nyambung dengan poin ke-9 tadi yaitu live in the moment. Yang penting cuman ini nih, yang lain saat ini nggak penting. Terbayang ya Bapak Ibu, senengnya kita, happy-nya kita kalau kita punya pekerjaan, kita punya aktivitas di mana kita benar-benar bisa merasakan flow itu. Bahkan Bapak Ibu, saya sekarang menyadari kenapa sejumlah orang mau bayar mahal untuk ikut katakanlah meditasi ataupun program-program lainnya untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai flow itu. Karena ternyata rasanya begitu menyenangkan. Saya mencoba untuk mengamati dari lingkungan terdekat saya, misalnya anak saya yang kecil. Dia betul-betul mengajarkan saya tentang makna flow ini. Contoh, ketika dia lagi naik kereta api, kami lagi naik kereta api dari Bandung ke Jakarta, dia nggak akan sibuk nanya, mana handphone, aku boleh nonton YouTube nggak? Enggak. Dia benar-benar akan nikmati. Oh, kereta api tuh badan saya bergoyang ya, badan aku tuh agak goyang ya. Dia nikmati kiri kanan, dia tanya kita ada di mana sekarang, itu apa? Bunyi apa itu? Petugas itu tugasnya untuk apa? Bapak Ibu tugasnya apa? Makanan itu dibuatnya di mana? Aku mau lihat dapurnya. Dia benar-benar live in the moment. Dan di semua aktivitas dia live in the moment. Kecuali satu yang belum Bapak Ibu ketika sekolah online. Nah itu belum, flow-nya belum dapat gitu. Tapi untuk aktivitas yang lain, dia betul-betul mengajarkan saya makna tentang flow ini. Dan mungkin kalau kita bisa menemukan ikigai kita, maka kita akan dapetin flow ini. Itu salah satu kaitan Bapak Ibu kenapa dari ikigai kita tiba-tiba pindah ke flow. Nah, ini mungkin ada hal juga yang menarik yang selalu mengingatkan saya tentang pentingnya flow ini. Kalau kita dalam kondisi flow, kita mengalir, kita lebur dalam satu aktivitas atau bahasanya adalah kita melakukan ikigainya kita, maka kita itu akan minim dari distraksi. Dan kenapa distraksi itu perlu dihindari? Karena yang ada di layar Bapak Ibu, distraksi itu ternyata punya banyak hal yang tidak bermanfaat atau yang bisa mengganggu kita. Contoh ya Bapak Ibu, kalau kita lagi main ski misalnya gitu ya, di salju gitu, kita main ski. Yang kita pikirin ya menikmati momennya itu. Nggak mikirin masa depan, nggak mikirin masa lalu gitu. Kita benar-benar ada di situ doang ya. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat di tabel yang sisi kiri yang kita bisa dapetin. Pikiran kita bisa lebih fokus, kita benar-benar bisa ngerasain happy-nya. Waktu itu berlalu dengan sangat cepat. Kita bahkan merasa bahwa kita dalam kontrol yang baik. Kita dalam kondisi di mana kita sadar penuh dan semuanya itu kita tahu nih jelas kenapa kita di sini, kita lagi apa, kita mau kemana gitu ya, kenapa harus menikmati ini, itu tuh semua tuh terasa. Dan tentu saja ketika kita bisa menemukan flow-nya kita pasti akan mempersiapkan diri kita dengan lebih baik. Jadi Bapak Ibu, ikigai, salah satu kuncinya ketika Bapak Ibu nanti mencoba untuk memikirkan atau mencari koneksi untuk menemukan ikigainya Bapak Ibu adalah situasi di mana Bapak Ibu bisa merasa flow dan minim dari distraksi. Itu bisa jadi adalah ikigainya Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian ini kita sudah bahas minggu lalu, you're good at it. Kalau Bapak Ibu nanti punya pertanyaan yang ingin Oke, terima kasih Ibu Inge. Nanti saya akan baca lebih jauh juga nih. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan berkaitan dengan temuan Bapak dan Ibu sampai sejauh ini mengenai you love it and you're good at it, dengan senang hati saya akan menjawab. Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat jika punya tantangan, mungkin tidak bisa satu persatu orang saya temani, tapi mungkin secara umum bisa
kita bahas gitu ya. Nah, ini adalah sejumlah pertanyaan yang Bapak Ibu sudah jawab di minggu lalu. Setelah Bapak dan Ibu menjawab ini, saya ingin memberikan satu contoh simulasi. Ini adalah satu simulasi yang saya lakukan untuk diri saya sendiri. Saya nggak pakai contoh klien deh, saya pakai contoh saya gitu ya, supaya saya bisa banyak cerita. Apa yang saya sukai dari sejumlah pertanyaan, saya kemudian mencari beberapa clue, beberapa kata kunci, beberapa insight. Ngobrol, eksplorasi dan mempersiapkan materi, itu hal yang menyenangkan untuk saya. Meyakinkan orang tentang pendapat, ide, atau konsep. Saya juga sangat suka tawar-menawar. Saya sangat suka beberes rumah dan bebersih. Buat saya tuh somehow nyikat kamar mandi itu sangat relaxing gitu ya. Sangat rilis dan saya suka banget ngelakuin itu. Kemudian saya juga suka mempelajari hal baru, baik ikut training, webinar, baca buku, itu sangat saya sukai. Dan kemudian saya sangat senang, saya lupa waktu ketika saya bisa menjadi penghubung antara satu orang dengan orang yang lain gitu ya. Alias mungkin teman saya bilang, oh bakat broker lu gitu ya. Ya nggak apa-apa lah ya, tapi itulah yang saya rasakan bahwa ketika saya sedang melakukan hal-hal ini, saya ternyata lupa, saya flow. Oke, kemudian saya kembali merefleksikan diri saya pada what you're good at it. Nah, dari poin tersebut saya mendapatkan insight satu, komunikasi. Kapan sih orang banyak minta bantu sama saya ketika mereka harus bernegosiasi? Contoh, teman saya dosen mau bernegosiasi dengan atasan di kampus. Ketika dia merasa mentok, dia cari saya. Dia tanya, gimana cara yang menyampaikannya, gimana cara saya bernegosiasikannya. Sama ya Bapak Ibu, saya suka sekali tawar-menawar. Saya juga suka bebersih itu, saya yakin banget gitu bahwa saya itu baik di situ. Terbukti misalnya dari kalau saya minta bantu tim di rumah, Mbak di rumah untuk bersihin kaca di kamar mandi yang udah burem, yang udah kerakan gitu, dan mereka nggak berhasil, tapi saya bisa melakukannya dalam 2 kali gitu ya. Jadi jadi kinclong lagi gitu. Jadi saya yakin banget saya baik dalam hal itu. Kemudian saya juga saya yakin saya baik sekali dalam konteks memimpin, memfasilitasi diskusi. Ketika melakukan misalnya FGD lah gitu ya, itu menjadi hal yang saya anggap menjadi kekuatan saya. Juga tadi menjadi penghubung, misalnya teman saya atau kampus butuh informasi atau narasumber tentang ABC gitu. Di pikiran saya mungkin dengan cukup cepat saya bisa mencari siapa ya yang cocok dan gimana caranya supaya saya bisa bawa orang itu ke kampus. Ya. Dan kemudian mengajar. Mungkin dalam konteks pengajaran, terutama di kampus, Bapak Ibu, feedback yang saya dapatkan, ini berbasis pada feedback, karena setiap 6 bulan kami dievaluasi, berbasis dari feedback. Katanya mahasiswa, ketika saya mengajarkan, saya memberikan banyak sekali contoh dan saya bisa membuat materi yang sifatnya teoritis itu menjadi lebih praktis. Sehingga dan nilai itu secara konsisten saya dapatkan, gitu ya. Sehingga saya merasa bahwa itu adalah my cup of tea. Oke, saya nggak menyadari itu sebetulnya, karena saya merasa sebelum mengajar pun saya selalu belajar gitu ya. Sebelum ketemu Bapak Ibu hari ini, saya juga belajar gitu. Saya buat catatan, saya kembali mencari gitu. Jadi saya nggak merasa sebenarnya itu adalah poin yang baik gitu. Tapi berbasis dari beberapa orang yang saya tanya, di mana Bapak Ibu juga diminta untuk bertanya, ini adalah hal-hal atau kekuatan dari diri saya. Mari kita lihat Bapak Ibu, titik temunya ada di mana sih ketika Bapak Ibu sudah punya insight dari apa yang Bapak Ibu sukai, Bapak Ibu cintai, dan apa yang Bapak Ibu baik. Sebetulnya kata kuncinya atau titik temunya yang paling banyak itu adalah pada unsur human relations. Oke, human relations nanti cukup besar nih Bapak Ibu dalam konteks komunikasi, negosiasi, diskusi gitu ya. Meskipun beberes dan bebersih tetap muncul ada gitu, tapi konteks besarnya adalah human relations. Sehingga itu menjadi calon dalam tanda petik ikigainya saya. Tapi tentu saja saya nggak bisa dong berhenti sampai di sini. Kalau saya bicara tentang human relations, tapi saya tentu harus ngecek
dari sisi realita, lingkungan saya perlu enggak kemampuan ini? Kemampuan yang saya punya bisa kasih kontribusi enggak? Dibutuhkan enggak gitu ya? Dan sekarang kita akan masuk ke sejumlah pertanyaan. Bapak Ibu, pertanyaannya banyak banget untuk reality check. Karena ini adalah poin terakhir yang akan menentukan Bapak Ibu ikigainya apa sih gitu ya. Dan sekali lagi, sama seperti sesi-sesi sebelumnya, kalau Bapak Ibu belum menemukan saat ini, tolong jangan putus asa. Terus semangat untuk mencari karena proses untuk setiap orang sekali lagi berbeda. Nah, mari kita lihat ya Bapak Ibu, apa pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah, ini tidak berurutan, tidak berarti lebih penting gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk sejumlah insight yang Bapak Ibu pilih, dan kemudian Bapak Ibu memilih satu ikigai, let's say saya tadi mengatakan human relations, maka saya bertanya secara realita, apakah ada dukungan moral dan dukungan keuangan untuk pilihan saya? Kasih skor antara 1 sampai 10 dan kenapa skor itu? Maka saya mulai memikirkan nih, kalau saya punya kekuatan dalam konteks human relations dan kemudian saya kira-kira ada nggak ya hambatan dari lingkungan saya yang mengatakan bahwa misalnya saya nggak suka. Misal suami saya bilang, saya nggak suka kamu ketemu banyak orang. Maka itu tidak ada dukungan secara moral gitu ya. Atau saya sebenarnya suka nih human relation. Kata kunci saya human relations. Tapi PR saya banyak. Saya harus belajar lebih banyak tentang public speaking. Saya harus belajar tentang presentasi. Saya harus belajar tentang beberapa hal lain gitu. Maka pertanyaan berikutnya adalah secara finansial punya nggak saya dukungan tersebut? Somehow, ketika kita udah tahu nih Bapak Ibu, apa sih sebenarnya kata kunci yang paling pas untuk ikigai kita, tetapi kemudian tidak ada dukungan moral dan keuangan, kita akan cenderung give up. Kita terus merasa kayaknya enggak deh, itu bukan saya dalam perjalanannya. Ya, jadi tolong Bapak Ibu ketika sudah mulai mengetahui kira-kira nih ada beberapa usulan ikigai saya, tidak hanya satu, kalau saya mungkin tadi langsung mengambil konklusi satu, tapi kalau Bapak Ibu bisa cari beberapa konklusi gitu ya. Kemudian yang kedua, seberapa Anda menilai resiko bahwa profesi ini adalah ikigai saya tadi, akan digantikan oleh artificial intelligence ataupun oleh robot dalam waktu 10 tahun ke depan. Kenapa hal ini penting? Untuk memastikan bahwa kita kan sustain. Kan kita bicara tentang realita ya. Kalau sesuatu yang kita punya, yang kita suka, yang menjadi kompetensi kita itu ternyata tidak dibutuhkan oleh orang lain atau dalam waktu dekat akan digantikan, maka kita perlu punya rencana kedua atau itu nanti akan mempengaruhi action plan. Gimana dong ke depannya supaya saya tetap bisa menjalankan ikigai saya dan memberi kontribusi. Isu ini Bapak Ibu jadi isu yang penting yang tidak pernah boleh dilewatkan dan dalam dunia kampus isu ini selalu diangkat ketika kami sedang mengevaluasi kurikulum. Harus cari nih celah di mana apa yang kita ajarkan itu tidak akan digantikan oleh robot. Tapi justru kita menggunakan teknologi untuk membantu pekerjaan kita. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, seberapa besar makna dan kontribusi yang diberikan oleh ikigai saya bagi masyarakat. Masyarakat ini Bapak Ibu bisa bicara dalam konteks yang lebih kecil, lingkungan terdekat, lingkungan yang lebih besar, bahkan kita bicara konteks bumi misalnya. Kalau saya selalu bekerja dengan yang short, karena saya orang yang lebih jangka pendek. Tolong berikan skor 1 sampai 10 dan pikirkan mengapa Bapak Ibu memilih skor tersebut. Selanjutnya, apa yang didapatkan oleh mereka yang menggunakan jasa Bapak dan Ibu atau mempekerjakan Bapak dan Ibu. Contoh, tadi misalnya saya bicara tentang human relation. Di poin yang keempat ini, saya yakin saya bisa memberikan bukan hanya sekedar pengajaran, tapi saya bisa membantu prodi saya untuk memperbesar network, untuk mencari perusahaan-perusahaan rekanan. Saya bisa membantu teman-teman saya yang ingin punya dalam tanda petik side job untuk mendapatkan pekerjaan tambahan tersebut. Karena kalau dosen Bapak Ibu moonlighting-nya, kerjaan tambahannya ya konsultan, training gitu ya.
Jarang sih Bapak Ibu ada dosen yang punya online shop gitu. Ya ada sih, tapi lebih kecil lah gitu. Nah, jadi saya bukan hanya sekedar bisa memberikan pengajaran, memberikan kontribusi pengajaran, tapi saya yakin saya bisa memberikan kontribusi lebih dari itu. Bahkan saya yakin saya bisa memberikan kontribusi untuk menjaga lingkungan saya lebih minim konflik. Itu kontribusi saya. Ya, ada sejumlah literatur yang lebih blunt, lebih kasar bertanya gini. Coba pikirkan, Anda sekarang, kalau Anda sebagai karyawan, kontribusi apa yang sudah Anda berikan? Satu, apakah Anda memberikan kontribusi pada tingginya turnover? Dua, apakah Anda memberikan kontribusi pada buruknya kinerja perusahaan? Tiga, apakah Anda berkontribusi pada kerugian perusahaan melalui kecerobohan-kecerobohan gitu ya? Nah, saya memilih untuk tidak mengambil aliran pertanyaan-pertanyaan itu, tapi saya lebih memilih untuk mengambil aliran di mana saya mencari apa sih manfaat yang mereka akan terima ketika mereka menggunakan jasa saya, tentu saja di dalamnya adalah ikigai saya. Kemudian yang kelima adalah dari semuanya itu sebenarnya kemampuan apa dari Anda yang dibayar? Contoh ya Bapak Ibu, tadi balik lagi pada diri saya. Saya bekerja sebagai dosen. Saya menerima gaji tetap setiap bulan sebagai seorang dosen. Tapi tentu bukan hanya karena itu saya dibayar. Jadi saya harus memikirkan dengan sangat hati-hati kemampuan apa yang sebetulnya dibayar dari saya. Kemampuan apa yang sebetulnya memberikan kontribusi lebih dan membuat atasan saya yakin bahwa mereka tetap akan mempertahankan saya. Dan jawabannya sama, human relations untuk konteks saya. Kalau dari sisi dosen sendiri nih Bapak Ibu, saya sama sekali nggak excellent loh. Seperti Bapak Ibu mungkin tahu, dosen itu punya banyak sekali syarat gitu ya. Untuk kami naik jabatan fungsional, itu kami harus melakukan tridharma. Secara akademik kami harus terus bertambah gitu. Saat ini secara perlahan saya sedang mengambil studi S3 karena memang tuntutan. Kalau ditanya apakah saya benar-benar mau jadi dokter in the future, jawabannya enggak. Gitu. Tapi karena saya sadar saya adalah seorang dosen di mana saya punya tuntutan untuk lebih banyak, lebih naik secara pendidikan, maka saya jalankan itu. Oke, kemudian yang keenam adalah kalau Anda tidak ada di pekerjaan atau aktivitas Anda saat ini, apa yang akan Anda lakukan? Itu juga pertanyaan yang penting Bapak Ibu. Andaikan pekerjaan ini tidak ada, andaikan perusahaan ini tidak ada lagi, terus saya mau ngapain? Jadi di bagian ini Bapak Ibu, saya tahu dan saya menyadari, ternyata orang-orang di sekitaran saya yang saya amati, yang saya observasi, sebagai orang yang sangat adaptif terhadap perubahan, itu adalah mereka yang kenal baik kekuatannya mereka, kompetensi mereka, dan passion mereka. Alias tadi saya sebutnya ikigai. Dan dengan cepat mereka bisa beradaptasi ketika lingkungan berubah. Misal nih, bisnis berubah, ada situasi pandemi COVID, bisnisnya turun. Dia dengan cepat tahu dia harus ngapain. Meskipun sebenarnya nggak jauh-jauh loh dari bisnis itu Bapak Ibu. Tapi dia tahu harus ngapain gitu. Contoh misalnya, sebelumnya dia jualan satu barang dan barang itu kebetulan bahan bakunya tuh dari China. Terus terhambat lama banget gitu ya. Dengan cepat dia merubah konsep bisnisnya dia tetap di bidang yang sama, yang sangat dia sukai itu, tapi sekarang dia bukan hanya sekedar membuat barangnya, tapi dia dalam tanda petik menjadi advisor untuk perusahaan-perusahaan kecil lainnya yang bekerja seperti dia, dan lumayan banget. Jadi dia benar-benar udah tahu nih Bapak Ibu, dan itu mungkin dimiliki oleh orang-orang yang sedari awal punya kesadaran yang baik tentang dirinya. Seperti saya sampaikan mungkin sebelum-sebelumnya, kalau Bapak Ibu ingat, saya bukan orang yang punya kesadaran yang baik tentang diri saya gitu, secara penuh. Itu sebabnya kenapa saya cari ikigai, saya belajar ikigai, saya explore gitu. Karena saya merasa saya ada di persimpangan gitu. Saya tuh sebenarnya di mana ya? Saya mau jadi dosen kah? Saya mau jadi konsultan kah gitu? Atau saya mau menekuni yang tadi saya suka dengan beberes, bebersih kah? Gitu. Apakah saya yakin bahwa dosen dan konsultan ini bisa
saling melengkapi, itu semua ada di pikiran saya Bapak Ibu. Dan kemudian makanya saya cari tentang ikigai ini. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, apa yang dapat menjadi nilai jual dari diri Bapak dan Ibu. Kita udah pernah bahas nih waktu di sesi sebelumnya. Apa sih yang membedakan Anda dengan orang lain? Itu pertanyaan yang akan diulang lagi di sini. Kalau dikaitkan dengan realita saat ini, kemampuan yang Anda miliki dibandingkan dengan kenyataan, ada nggak nilai jualnya? Masih ada nggak relevansinya? Itu perlu dicek. Nah, Bapak Ibu, saya akan berganti ke slide berikutnya. Saya masih punya 7 pertanyaan reflektif lagi. Jika Bapak Ibu ingin meng-capture dulu slide ini, saya persilakan, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian, pertanyaan ke-8 adalah, pertanyaan ke-8 adalah, apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh perusahaan tempat Anda bekerja saat ini, atau oleh lingkungan yang Anda tahu, oleh era yang saat ini kita sedang alami. Mungkin tidak selalu konteksnya perusahaan ya Bapak Ibu ya, tapi kita bisa melihat misalnya masyarakat, apa yang sebetulnya dibutuhkan. Boleh perusahaan, kalau kita memang cinta perusahaan kita engage di perusahaan kita, dan kita ingin ngasih kontribusi lebih besar dengan ikigai yang kita punya, Bapak Ibu boleh memikirkan perusahaan. Kalau Bapak Ibu sedang membuat bisnis baru, Bapak Ibu boleh bertanya apa yang dibutuhkan oleh pelanggan saya. Kalau Bapak Ibu sedang mencari klien-klien yang baru, juga bisa bertanya tentang klien personal misalnya, apa yang dibutuhkan oleh klien-klien saya. Jadi perusahaan ini bisa digantikan oleh lingkungan yang lebih spesifik yang Bapak Ibu miliki. Kemudian yang ke-9 adalah apa yang dapat Bapak Ibu kontribusikan dan memberi dampak yang positif. Misalnya tadi ya Bapak Ibu, saya cerita bahwa saya bukan sebagai dosen, saya yakini dengan standar yang ada, dengan ketentuan yang ada, saya sangat meyakini bahwa saya nggak kasih dampak positif dalam konteks akreditasi. Enggak. Kalau saya ngasih dampak yang positif dalam konteks akreditasi, maka saya tahu standarnya adalah saya harus punya banyak penelitian, saya harus punya banyak publikasi, saya harus punya banyak pengabdian kepada masyarakat. Apa yang saya lakukan hari ini bersama Bapak dan Ibu bisa dianggap sebagai poin untuk pengabdian kepada masyarakat. Dan kemudian saya harus doktor. Maka kontribusi saya, dampak yang positif akan bisa diberikan kepada lingkungan kampus. Tapi saya sadar, saya aware bahwa saya nggak bisa masuk di aspek itu. Oleh karena itu, dengan ikigai yang saya tahu tentang diri saya, tentang kekuatan saya mencoba untuk memberi dampak positif lainnya. Misalnya, membantu mahasiswa yang bermasalah, misalnya membantu teman-teman yang sulit untuk berkomunikasi satu dengan yang lain, misalnya dengan sengaja memikirkan satu tema di mana lebih banyak orang bisa ikut berdiskusi. Itu semua yang saya pikirkan dan saya pikir bisa memberikan dampak yang positif untuk lingkungan saya. Nah, Bapak Ibu, saya rasa juga perlu bisa menemukan apa dampak yang positif. Kemudian, kira-kira dengan kemampuan ikigai yang saya punya, saya bisa nggak ya ngasih solusi baru? Kalau iya, solusi apa sih itu? Berarti Bapak Ibu perlu nyambungin nih dengan pertanyaan di sesi sebelumnya tentang you're good at it. Apa sih bantuan yang sering diminta oleh orang kepada Bapak dan Ibu? Bantuan jenis apa? Dan apakah itu bisa dianggap sebagai solusi? Kalau iya, solusi yang seperti apa? Solusi yang sifatnya lebih praktis kah? Solusi yang sifatnya jangka panjang kah? Solusi yang sifatnya lebih situasional kah? Itu semua Bapak Ibu bisa pikirkan. Kemudian yang ke-11 adalah apakah ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi oleh profesi ikigai saya? Misalnya nih Bapak Ibu, kalau tadi saya bicara tentang dosen, saya bicara bahwa dosen itu harus tridharma, dosen itu punya standar yang mana harus dipertanggungjawabkan dalam konteks akreditasi. Nah, itu tuh kondisi-kondisi yang saya
pernah pikirkan apakah ikigai saya tuh dosen tuh ikigai saya atau bukan gitu ya. Dan to be honest, saya harus mengatakan dosen bukan ikigai saya. Dia menjadi job untuk saya ya, tapi bukan ikigai saya. Human relations lah yang menjadi ikigai saya. Dan mengajar saya anggap sebagai bagian dari hubungan yang saya bangun bersama mahasiswa-mahasiswa saya. Ya. Tapi profesi dosen itu sendiri bukan ikigai saya. Sehingga mau digas kayak apapun nih Bapak Ibu, udah disemangatin kayak apapun, saya tuh susah banget untuk naik Japsu. Susah banget untuk bikin tulisan ilmiah dan kemudian dipublikasikan. Nggak usah susah-susah jurnal internasional, jurnal nasional aja. Kayak nggak gerak gitu. Ide di sini ada, data saya punya dari klien-klien saya. Sebenarnya data itu tinggal diolah, diubah jadi tulisan. Tapi kok nggak gerak ya? Sementara kalau saya diminta untuk mengajar, saya akan eksplor materi sebanyak mungkin. Oke. Kemudian yang ke-12 adalah kalau Bapak Ibu sudah menemukan ikigainya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu perlu memikirkan untuk konteks Bapak Ibu tinggal saat ini, Bapak Ibu berada saat ini, bagaimana kebutuhan akan profesi ataupun jasa yang Bapak Ibu tawarkan. Masih realitas, masih make sense nggak untuk ditawarkan? Masih tinggi nggak untuk ditawarkan? Atau sebetulnya ada tempat tertentu, daerah tertentu yang akan jauh lebih butuh jasa-jasa saya. Ya, ada daerah-daerah tertentu di mana kalau saya berani pindah ke sana, kayaknya saya akan jauh lebih maju deh. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Untuk apa Bapak Ibu dipertimbangkan? Sekali lagi, kita ada di tahap memastikan bahwa kompetensi yang kita punyai, apa yang kita cintai, dan kemampuan kita itu sejalan dan masih pas dengan kondisi aktual hari ini dan beberapa tahun ke depan. Jangan sampai kita kemudian berhenti di tengah karena kita merasa bahwa, oh ternyata nggak ada yang nyari lagi ya ikigainya saya. Aktivitas yang saya lakukan ternyata ditentang ya sama lingkungan saya. Aktivitas yang saya lakukan ternyata belum matching ya sama lingkungan saya. Maka kita akan cenderung jauh perlahan-lahan meninggalkan ikigainya kita. Ya. Kemudian yang ke-13 Bapak dan Ibu, apakah ada pengembangan diri tertentu yang dibutuhkan? Itu juga perlu Bapak Ibu pikirkan. Saya mau kasih contoh yang kurang baik lagi tentang diri saya bersama dengan profesi dosen tadi. Bukan berarti profesi itu buruk ya Bapak Ibu, tetapi balik lagi tuh, karena itu bukan ikigai saya. Saya tuh tahu nih, saya tuh lemah banget dalam konteks yang namanya metode penelitian Bapak Ibu. Dan saya tahu saya harus mengembangkan diri banyak banget di situ. Saya rajin Bapak Ibu ikut webinar, ikut training tentang metode penelitian itu. Tapi kok nyantolnya susah banget ya. Dan bahkan Bapak Ibu di setiap hari Rabu jam 4 sore, saya sit-in loh di kelas teman saya yang ngajar medlit untuk mahasiswa dari awal banget. Belajar dari cari fenomena apa, masalah apa, gap-nya apa, bagaimana membandingkannya dengan teori, itu saya ikutin Bapak Ibu. Saking saya tahu, saya nggak berkembang di situ. Tapi kan Bapak Ibu tentu bisa ikut merasakan kalau kita menyukai sesuatu dan kita flow dalam situasi itu, kayaknya apapun tantangan yang ada, kita akan bisa atasi. Kita akan belajar dengan lebih cepat tanpa ada paksaan. Mungkin kalau bahasanya para coach, itu adalah kita punya mental block untuk hal-hal yang kita rasa itu bukan kita gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau udah dapet nih ikigainya Bapak dan Ibu, kayak misalnya saya dapetin tentang konteks human relations, maka saya juga akan selalu bertanya tentang apa ya pengembangan diri yang saya butuhkan. Apa yang saat ini sedang terjadi, ada COVID, training berubah, cara orang berkomunikasi berubah. Sekarang saya lagi ngambil satu training menarik Bapak Ibu, digital body language.
Itu menarik banget. Dan saya bisa cepat belajarnya. Beda sama saya belajar metode penelitian gitu ya. Sementara teman saya kayaknya ngajarin metode penelitian tuh, kalau orang Sunda bilang tuh nerolong Bapak Ibu, apa ya, lancar gitu loh. Kayak nggak ada hambatan gitu. Ngejelasinnya kayak jalan tol gitu. Sementara buat saya susah banget gitu. Tapi ketika saya belajar hal-hal yang berhubungan sama human relations, sama urusan manusia, sama urusan komunikasi, saya cepat gitu. Bahkan seperti udah ada di depan saya, dikasih di depan saya gitu loh. Tiba-tiba muncul di email saya, mau nggak ikutan belajar tentang digital body language di email kampus saya? Ya iya, saya langsung accept gitu kan. Dapat free pula dari Singapura gitu. Mau nggak belajar tentang cara ngajar dalam situasi online? Terutama untuk konteksnya spesifik mahasiswa. Oh iya, saya pasti cepat ambil itu. Tapi saya mengidentifikasi dengan perubahan zaman supaya saya tetap bisa tune in, saya tetap harus mengembangkan diri saya. Dan itu saya udah buat listnya. Juga dengan Bapak dan Ibu. Udah dapat ikigainya, Bapak Ibu tetap pikirkan, ada nggak pengembangan diri tertentu yang dibutuhkan. Ya. Kemudian yang ke-14 adalah berapa besar stres yang mungkin muncul ketika Bapak Ibu menekuni profesi ini secara aktif. Kalau sebelumnya masih sebagai hobi, sebelumnya masih biasa-biasa aja, tapi kemudian Bapak dan Ibu secara aktif melakukan itu, stresnya ada nggak? Kalau skor 1-10, gimana? Saya punya satu klien ya Bapak Ibu. Dia mengatakan pada saat kami cerita tentang you love it, you're good at it, yang muncul tuh masak. Ya, masak gitu. Terus saya tanya dong, saat ini masaknya, kalau masak itu dimakan sama siapa aja, untuk diri dia, keluarga, ibu mertua, pokoknya keluarga terdekat lah. Oh, belum secara aktif dijalankan, belum secara aktif dijalankan. Oke, mau nggak coba untuk menjalankan itu secara aktif? Saya sudah memikirkan. Akhirnya si anak mencoba nih Bapak Ibu membantu, dan kemudian dijual nih secara online sistem PO. Laku Bapak Ibu banyak. Dari pertama sampai ketiga laku banyak. Dan ketika dia sudah aktif menjalankan apa yang dia pikir sebagai ikigainya dia, ternyata stress levelnya dia naik ke 10 Bapak Ibu. Mentok. Dengan idealismenya dia yang dia punya, dia nggak kasih orang lain bantu. Mulai dari belanja ke pasar, kalau di Bandung tuh ada pasar yang bukanya tengah malam, Bapak Ibu ya, mulai dari belanja ke pasar, dia harus belanja sendiri, dia milih daging sendiri, dia milih sayur sendiri, dia potongin sendiri, kupas bawang dan lain-lain, sampai nguleknya dia lakuin sendiri, dan akhirnya setiap hari dia kurang lebih tidur hanya tinggal 3 jam aja. Anak-anaknya nggak terlalu terurus gitu ya, malah makanan untuk keluarganya seringkali terlupakan dan nggak kebagian karena dia salah hitung gitu. Dan itu memunculkan stres sampai ke angka 10. Dan satu saat dia bilang, saya udah nggak mau lagi, kayaknya bukan ikigai saya deh masak. Nah, kadang-kadang kita akan ketemu situasi seperti itu. Kita perlu membayangkan dulu nih Bapak Ibu sedari awal, kalau saya menjalankan aktivitas yang saya anggap sebagai ikigai saya dengan aktif, resiko apa ya yang mungkin muncul? Dari skala 1-10, apa ya yang muncul? Berapa dan apa yang kemudian harus saya lakukan? Kalau kita udah antisipasi itu, kita akan bisa berjalan dengan flow lagi. Oke, Bapak Ibu, silakan sekali lagi dicek, di capture layarnya, karena ini udah pertanyaan terakhir sebelum saya akan memberikan sedikit simulasi lagi. Saya hitung sampai 5 ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Bapak Ibu, saya akan memberikan simulasi terakhir. Berikutnya adalah Bapak Ibu perlu mencari apa kata kunci yang terpenting dari 2 bagian sebelumnya. Bapak Ibu pernah saya minta untuk mencari kata kunci sekitar 3-5. Sekarang bisa nggak pilih 1 atau maksimal 2 dari you love it and you're good at it? Bisa nggak? Kecilin itu. Kemudian coba cari kesamaannya baik dari sisi pola, dari sisi kata kunci, dengan reality check, jawaban reality check yang Bapak Ibu sudah buat. Dicari, ada nggak titik temunya? Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan itu, maka Bapak Ibu
tolong bantu untuk buat, oh kayaknya ya, alternatif ikigai saya tuh ini loh. Nggak apa-apa pakai alternatif dulu Bapak Ibu. Alternatif ikigai saya tuh ini loh. Ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu kalau perlu di-capture untuk what's next-nya juga boleh. Dan setelah bagian ini, maka saya akan kasih contoh ini. Tadi ini what you love, what you're good at it. Saya punya kata kunci tadi di sebelah kiri adalah human relations. Dan ketika saya melakukan pencarian jawaban atas reality check, maka secara realita yang bisa dilakukan adalah 1, mengajar, 2, memberikan konsultasi, 3, jadi guru TK, 4, jadi guru lah ya Bapak Ibu, terutama guru TK, yang ketika saya pikirin tuh guru TK jadi opsi pilihan pekerjaan saya kalau saya nggak menekuni aktivitas hari ini. Jadi psikolog, jadi bekerja sebagai HR di perusahaan, kemudian yang dibutuhkan lagi oleh dunia di sekitaran saya adalah kecepatan untuk menciptakan produk atau jasa dan eksekusinya. Kemudian yang dibutuhkan kalau saya membayangkan lingkungan kampus adalah dosen dengan gelar doktor dan jabatan fungsional yang terus naik secara berkala. Dan kemudian saya juga, lingkungan saya membutuhkan kemampuan pemasaran yang digital. Dari sejumlah aspek ini Bapak Ibu, maka saya bisa membuang beberapa poin. Contoh ya Bapak Ibu, saya mau mencoba mencari anotit, ada apa tidak ya di sini ya? Tidak ada ya. Saya mencoba untuk mencari, mencoba untuk mencari 1, jadi psikolog, saya buang. Kenapa? Karena effort saya akan sangat besar untuk di situ. Saya harus sekolah lagi dari S1, S2, dengan dukungan moral, finansial yang ada, rasanya mungkin ngejar itu akan lebih sulit. Saya buang. Guru TK, saya buang juga. Karena nggak pernah muncul di sebelum-sebelumnya. Kemudian di sebelumnya ada nih Bapak Ibu bebersih, beberes, tapi dia nggak ada di reality check-nya saya. Jadi saya buang itu juga. Kemudian saya memikirkan tentang bekerja jadi HR di perusahaan. Dan saya langsung membayangkan ketika saya melakukan itu secara aktif, muncul nggak stress level saya? Muncul. Kenapa? Karena saya adalah orang yang sangat fleksibel. Saya nggak cukup tahan dengan office hour. Saya kemudian mengingat, kenapa saya dulu jadi dosen? Karena dosen penuh dengan fleksibilitas. Kami punya KPI, tapi kami tidak diikat dari sisi jam. Jadi ketika saya harus bekerja sebagai HR di perusahaan, secara aktif, stress level saya pasti naik. Oke, saya pilih buang juga. Oke. Kemudian, kecepatan untuk menciptakan produk jasa dan eksekusinya. Saya bisa nggak ya? Jujurnya nggak terlalu bisa. Tapi saya masih keep. Oke lah, saya mau belajar. Dosen dengan gelar doktor dan jabatan fungsional. Itu bukan saya. Dan itu tidak muncul di what I love dan apa yang saya baik. Gitu ya. Itu nggak muncul. Saya buang lagi. Di kampus ini, di tempat bekerja saya, di lingkungan saya, sekitaran saya, mereka banyak sekali yang membutuhkan teman diskusi untuk menyelesaikan tantangan. Bisa nggak saya kasih kontribusi di situ? Bisa. Saya yakin saya bisa. Gitu ya. Jadi saya tetap keep itu. Kemampuan pemasaran yang digital. No. Itu bukan kompetensi saya. Mungkin nggak saya berpindah ke sana. Terlalu jauh. Kalaupun saya mau memikirkan aspek digital, bukan dalam konteks kepemasaran, tapi dalam konteks perkembangan HR di dunia digital. Jadi sekalipun di lingkungan saya perlu kemampuan pemasaran digital, baik untuk pekerjaan sebagai HR consultant maupun di kampus, tapi itu bukan saya. Saya nggak akan ngabisin waktu saya belajar di situ, dan mungkin saya akan lebih mengajak orang untuk berkolaborasi memenuhi kebutuhan itu. Jadi itu coret dari saya. Oke, jadi yang saya pertahankan Bapak Ibu, mengajar, konsultasi, belajar untuk lebih cepat menciptakan produk jasa dan eksekusinya. Kemudian saya akan mempertahankan teman diskusi untuk menyelesaikan tantangan. Dan yang kelima adalah HR dalam konteks digital. Ini adalah 5 hal yang akan saya terus pertahankan dan saya anggap sebagai kompas untuk hidup saya. Saya anggap sebagai way of life-nya hidup saya.
Jadi sekarang Bapak Ibu, kalaupun saya mempelajari hal-hal yang baru, nggak akan keluar dari 5 hal ini. Dan saya menyadari saya bukan tipe orang generalis, saya tipe orang yang sangat spesialis. Jadi saya sekarang lebih upaya saya kecilin gitu Bapak Ibu. Saya nggak akan punya ambisi untuk mengejar dosen dengan gelar tertentu ataupun jadi profesor gitu. Saya nggak ngejar itu. Tapi saya akan fokus pada 5 hal ini. Mengajar, konsultasi, kemudian teman diskusi untuk menyelesaikan tantangan, HR dalam konteks digital, dan kemudian kecepatan untuk menciptakan produk ataupun jasa-jasa baru dan eksekusinya. Semua hal yang secara saya flowing akan saya lakukan tidak keluar dalam 5 hal ini. Saya fokus di situ, upaya saya akan saya gas di situ. Yang lainnya saya akan jalani karena saya sudah berkomitmen, terutama misalnya sebagai dosen, saya sudah berkomitmen, tapi saya bernegosiasi apa yang saya bisa kontribusikan dan apa yang saya tidak kontribusikan. Saya sudah bernegosiasi untuk itu. Jadi saya tahu nih, kontribusi saya maksimalnya cuma di sini dalam konteks dosen, dan itu sudah saya kontribusikan. Tapi in return, saya akan berikan kontribusi untuk hal lain di luar 3 kewajiban utama sebagai dosen. Oke, Bapak Ibu, itu kurang lebih cerita yang saya bisa bagikan dalam konteks pencarian insight dan dalam konteks bicara tentang Ikigai sebagai kompas. Tentu kita masih punya sesi untuk merealisasikan itu dalam action plan di minggu depan dan kita akan coba lagi untuk connecting the dots. Kalau Bapak Ibu punya coret-coretan Bapak dan Ibu dan ternyata Bapak Ibu masih punya kesulitan, Bapak Ibu boleh kontak di Instagram misalnya, kirim fotonya boleh, atau pakai email dikirim juga boleh gitu ya Bapak Ibu. Kita bisa diskusi ataupun misalnya mau diskusinya di forum ini juga silakan. Oke, Mbak Jessica, saya sudah keluar dari waktunya, mohon maaf terlalu lama, terima kasih. It's okay Bu Angela, terima kasih, luar biasa sekali. Ini memang jor-joran ya Bu Angela ya di sesi kita ketiga ini ya. Oke, thank you banget Bu Angela untuk materinya hari ini, luar biasa sekali. Semoga selalu bermanfaat kepada sahabat pembelajar yang memang hadir. Nah, kebetulan kita langsung aja nih kita ke sesi tanya jawab dan sudah ada beberapa yang bertanya. Mungkin dari teman-teman kalau misalkan memang ingin bertanya, sahabat pembelajar mau bertanya silahkan ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ardian Dio, saya akan bacakan. Selamat malam Bu Angela, saya ingin bertanya. Kalau yang dilakukan sesuai realita, lama-lama menjadi kesukaan atau kolomnya you love it. Nah, apakah itu bisa, Bu? Oke, thank you. Saya langsung jawab ya, Mbak Jessica. Silahkan, Bu Angela. Oke, tentu saja bisa, Pak Ardian. Kadang-kadang kita mencintai sesuatu karena kita terbiasa untuk melakukannya. Tapi saya yakin bukan karena terbiasanya, tapi memang di dalam diri Bapak udah ada benihnya. Benih love-nya, didukung oleh rutinitasnya. Tapi yang perlu Bapak cek adalah apakah dalam perjalanannya ada pengembangan diri yang secara terus-menerus terjadi. Kalau itu ada, maka itu akan bisa menjadi hal yang memperkuat pada aspek you're good at it. Dan sangat mungkin itu adalah ikigainya Bapak. Tetapi kalau dalam perkembangannya Bapak melakukan itu hanya sebagai rutinitas, nggak ada keinginan yang lebih besar untuk mengembangkan diri, nggak ada dorongan dari dalam diri untuk mengembangkan terus belajar, maka saya rasa perlu dipertanyakan lagi, betulkah saya menyukai hal tersebut? Karena memang pada umumnya ketika itu ikigai kita pasti akan ngejar Bapak Ibu. Kita pasti akan berupaya keras untuk itu gitu secara otomatis gitu ya. Nah, bisa jadi nih kalau kita udah terbiasa dan rutin, kita suka karena kita ada di zona nyaman kita, bukan karena ikigainya kita. Tapi ketika Bapak Ardian merasa bahwa oh ya, saya suka ini gitu. Pertanyaan berikutnya adalah tadi, apakah kita secara spontan terdorong untuk terus mengembangkan? Tapi jawabannya iya, dan sangat mungkin itu karena sudah ada benih di dalam diri kita bahwa kita memang love aktivitas itu. Begitu, semoga menjawab Pak Ardian. Terima kasih Bu Angela, Bapak Ardian semoga terjawab ya. Nah ini ada yang komentar juga dari Pak Bambang.
disampaikan bagus sekali, sangat bermanfaat. Terima kasih Bu Angela dan Indonesia Belajar. Terima kasih Pak Bambang. Semoga semakin bermanfaat ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Agus. Saya akan bacakan. Bu Angela, selama ini saya sering banget diminta pendapat atau sharing sama rekan kerja. Kadang juga rekan dari perusahaan lain. Masalah yang disampaikan pun kadang juga di luar skop pekerjaan dan kemampuan saya. Saya sendiri juga tidak tahu kenapa mereka kok sering tanya-tanya ke saya. Kadang teman-teman saya yang lain itu sempat bilang kalau saya itu malah jadi semacam BK atau biro konsultan. Hal seperti ini bukan hanya sekali, 2 kali saya alami. Nah, mohon dari Bu Angela bisa kasih masukan agar saya mulai bisa menemukan ikigai saya. Oke. Silahkan Bu Angela. Terima kasih. Oke, Pak Agus, mungkin ada pertanyaan pertama yang Bapak perlu jawab. Apakah pada saat Bapak diminta bantuan tersebut, Bapak merasa lebih hidup, merasa bermanfaat, dan bisa menikmati prosesnya? Enjoy the process. Kalau iya, maka ada beberapa kemungkinan nih Pak Agus. Satu, Bapak adalah seorang pendengar yang baik. Bapak adalah seorang yang dinilai cukup objektif. Artinya feedback yang Bapak berikan sifatnya lebih membangun gitu ya, bukan feedback yang sifatnya lebih negatif. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang berikutnya adalah Bapak adalah seseorang yang bisa diandalkan dalam konteks penyelesaian atau memberikan solusi-solusi, problem solver gitu ya. Jadi kalau misalnya itu juga bisa, maka itu bisa menjadi salah satu kekuatan Bapak. Atau yang keempat, Bapak dicari karena kompetensi bidang Bapak. Itu juga bisa jadi Pak Agus. Kadang-kadang orang cari kita karena kita bisa dengan cepat memberikan solusi karena memang kemampuan kita ada di bidang itu. Gitu. Nah, kalau jawabannya adalah karena yang keempat, kemampuan bidang, Pak, maka juga silakan dicek lagi ke dalam diri Bapak. Andaikan nih, saya bisa mensinergikan kemampuan yang saya punya dan kemampuan saya untuk menjadi konsultan tadi, apa yang selanjutnya saya akan lakukan? Akan merasa lebih happy enggak? Gitu ya. Akan setiap kali bangun dan mikirin, oh saya mau ketemu klien hari ini, saya akan membantu klien hari ini, itu bikin happy enggak? Gitu. Mungkin case-nya agak serupa dengan saya ya Pak, meskipun saya mungkin tidak seluas Bapak gitu skopnya. Tapi setiap saya bangun, ketika saya punya janji hari itu untuk bertemu orang atau udah janjian untuk diskusi, kayaknya saya tuh lebih happy hari itu bangunnya gitu loh. Lebih wah, saya mau ketemu orang loh gitu. Saya mau bantuin orang loh. Itu saya lebih seneng gitu ya Bapak Ibu. Nah, Pak Agus, jadi ada beberapa kemungkinan kenapa Bapak mencari orang mencari Bapak seperti yang Bapak paparkan. Tapi masukannya adalah tadi ya Pak, apakah Bapak enjoy melakukannya? Apakah Bapak menikmati proses itu? Kalau iya, kemudian apa yang menjadi kontribusi dari mereka menurut pandangannya mereka? Minta feedback, Pak. Karena kemampuan Bapak dalam mendengar, karena kemampuan Bapak dalam memberikan solusi, kemampuan Bapak yang objektifkah, atau karena kompetensi bidangnya Bapak gitu. Nah, itu bisa mulai menjadi benih-benih ikigainya Bapak. Jika iya, maka Bapak tinggal memikirkan apa resiko yang mungkin muncul, apa next step yang saya bisa ambil, itu bisa mulai digali lagi. Semoga membantu ya Pak. Siap, luar biasa sekali Bu Angela, Pak Agus, semoga terjawab ya. Nah, ini ada komentar juga dari Ibu Susiwati. Terima kasih Bu Angela, terima kasih juga Bu Susiwati sudah hadir ya. Oke, tidak terasa ternyata sekarang sudah jam sudah lewat. Jadi mungkin, nah ini ada nih Pak Aton. Malam Bu Angela, mau bertanya, apakah hobi bisa menjadi ikigai kita? Silahkan Bu Angela. Oke, thank you Pak Anton. Pak Aton ya, Pak Aton namanya ya. Oke, Pak Aton, apakah hobi bisa menjadi ikigai kita? Saya keluar sedikit dalam konteks ikigai, tapi mungkin ini bisa menjadi membantu. Bapak Ibu, apakah ada di antara Bapak Ibu yang pernah mendengar konsep 4E? Biasa dipakai di mahasiswa atau di pelajar nih. Tapi menurut saya relevan untuk kita semua hari ini. Pertanyaannya, apakah hobi bisa menjadi ikigai kita? Kalau hobi itu secara konsisten, 10.000 jamnya kita ada di situ,
dan kita lakukan bukan hanya untuk diri kita saja, tapi untuk orang lain, itu bisa menjadi ikigai. Dan kemudian, apa ciri-ciri hobi bisa menjadi ikigai? Ada yang namanya 4E itu ya Bapak Ibu ya. Sorry saya nggak punya slide-nya, tapi saya bisa menceritakan. Yang pertama adalah Pak Aton, excellent pada hobi itu. Excellent nih ya Bapak. Jadi kalau misalnya Pak Aton punya hobi main gitar misalnya, orang-orang tuh selalu muji, Bapak excellent loh, main gitarnya bagus, main gitarnya enak. Dan secara repetitif itu orang mengatakan hal yang sama. Yang kedua Bapak Ibu adalah enjoy. Pak Aton pada saat menikmati hobi itu bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain, ternyata enjoy Pak Aton. Kemudian yang ketiga adalah sebentar ya, excellent, enjoy. Kok saya tiba-tiba lupa ya? Saya lupa. Excellent, enjoy. Oh, saya lupa. Maaf sebentar ya. Oke, sebentar ya, Mbak Jessica, Pak Aton sambil nunggu saya tiba-tiba lupa blank. Silahkan, nggak apa-apa Bu Angela. Ada ini terakhirnya tuh earn, excellent, enjoy, kemudian excellent, enjoy. Maaf, saya lupa banget satu E-nya. Tiba-tiba hilang. Padahal baru beberapa hari ngobrol sama mahasiswa tentang itu. Excellent, enjoy, hilang Pak Aton, sorry. Tapi pertanyaan pertama adalah apakah enjoy, apakah excellent pada hal itu, dan ujungnya adalah bisa earn, bisa mendatangkan uang. Earn ini bicara tentang realita ya Pak Aton ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan itu, ternyata itu dihargai oleh orang, diberikan reward, earn itu bisa berarti bisa membantu kita untuk mendapatkan posisi yang lebih baik, bisa kita dibayar lebih mahal, pokoknya menjadi earn, menjadi benefit untuk kita secara personal, maka itu hobi yang bisa menjadi ikigai. Mohon maaf saya lupa Pak Aton, E-nya apa? Oh ya, ini easy, betul. Easy, ya. Yeah. Aduh, Pak William luar biasa. Easy, thank you Pak William, betul. Enjoy, easy, excellent, dan earn. Mudah sekali melakukannya, sekalipun ketemu tantangan-tantangan, tapi kita bisa menyelesaikan dengan mudah, maka itu adalah hobi yang saya pikir juga bisa menjadi berpotensi besar untuk menjadi ikigai kita. Begitu. Terima kasih Bu Angela. Semoga terjawab ya Pak Aton ya. Nah, sekarang terima kasih juga Pak William sudah membantu untuk komentar easy-nya itu ya. Nah, ya betul. Oke. Mungkin sebelum saya tutup, dari Bu Angela boleh memberikan sebuah closing statement. Silakan. Oke, Bapak Ibu, untuk pembahasan mengenai reality check, pertanyaannya memang banyak, tapi saya berharap Bapak Ibu punya waktu yang cukup, mau meluangkan waktu yang cukup untuk memikirkan jawaban-jawaban itu dan mencari titik temu dari ketiga lingkaran yang kita sudah lalui. Supaya minggu depan kita bisa bahas nih, jadi connecting the dots-nya secara full seperti apa. Kita akan bicara tentang resiko, kita juga akan bicara tentang mana yang kemudian menjadi make sense dan tidak, gitu ya, di sesi berikutnya. Tolong Bapak Ibu tetap semangat supaya bisa menemukan, dan saya sangat berharap Bapak Ibu mau membagikan cerita tentang ikigai ini kepada lebih banyak orang. Terima kasih. Luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih yang sebaik-baiknya kepada Bu Angela karena ini sudah sesi ketiga dan Bu Angela masih semangat dan ini sangat amat menginspirasi kita ya. Terima kasih luar biasa sekali Bu Angela. Saya juga ucapkan terima kasih kepada sahabat pembelajar karena telah hadir di tengah-tengah kita. Jangan lupa minggu depan itu adalah pertemuan kita dengan Bu Angela yang keempat, tentunya seperti yang Bu Angela sampaikan ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai semuanya. Nah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bu Angela dan juga sahabat pembelajar. Kami mohon undur diri ya. Nanti kita akan jumpa lagi di minggu depan. Dan untuk hari ini, itu kita akan juga masukkan ke dalam YouTube-nya Indonesia Belajar. Jadi sahabat pembelajar yang bagi ketinggalan ataupun ingin share ke sanak saudara atau ke teman-teman, itu bisa dari YouTube-nya kita di Indonesia Belajar. Boleh di-like, di-share, dan juga di-subscribe. Terima kasih Bu Angela, luar biasa sekali. Terima kasih juga sahabat pembelajar. Kami mohon undur diri. Salam sukses luar biasa. Stay safe and stay healthy. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bu Angela. Terima kasih sahabat pembelajar.